33 tahun, anak keempat dari 5 bersaudara. Wanita ini merupakan seorang difabel. Rubangi diberitahu jika sudah 3 hari Ida sulit dihubungi dan ponselnya pun tidak aktif. Rubangi selaku tetangga awalnya sempat menaruh rasa curiga lantaran lampu rumah Ida dalam kondisi mati. Namun kecurigaan itu ditepis olehnya dikarenakan setiap Sabtu Minggu Ida selalu pergi mengunjungi keluarga yang berada di Cilacap. Kejanggalan pun muncul ketika keluarga justru mencari keberadaannya. Rubangi bergegas menuju rumah Ida untuk mengecek kondisinya sesuai instruksi keluarga. Setibanya di sana, Rubangi memanggil lalu mengetuk-ngetuk pintu rumah. Namun, meski sudah dilakukan berulang kali, masih tidak ada respon dari dalam rumah. Dikarenakan pintu rumah dalam kondisi terkunci, Rubangi memutuskan untuk mendobrak pintu belakang rumah. Saat pintu terbuka, ternyata rumah pun dalam kondisi kosong. Rubangi segera memberitahu kepada pihak keluarga. Keluarga yang mendapati kabar itu sontak menjadi panik. Tidak hanya keluarga, tetangga serta masyarakat sekitaran pun ikutan panik, lalu mencari keberadaan dari Ida. Warga sekitaran sangat mengetahui aktivitas dari Ida, hanya melakukan aktivitas di sekitaran rumah saja, melihat keterbatasan yang dia miliki. Setelah dilakukan pengecekan secara detail di dalam rumah, warga pun menemukan adanya noda darah berada di dalam kamar. Penemuan itu pun menguatkan dugaan telah terjadi sesuatu kepada Ida. Untuk memastikan itu semua, warga memanggil seorang bidan untuk melakukan pengecekan noda darah tersebut. Ternyata bidan itu pun membenarkan jika noda tersebut adalah darah. Temuan noda darah itu segera dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Usaha pencarian yang dilakukan oleh warga sekitaran hingga jam 11 malam. Namun pencarian pun tidak berbuah hasil dan keberadaan dari Ida masih menjadi misteri. Setelah berganti hari, tepatnya hari Rabu tanggal 13 September 2023 jam 01.30 dini hari, warga bersama dengan polisi mulai memperluas area pencarian. Pada saat itulah mulai tercium aroma tidak sedap yang berasal dari arah timur. Warga mulai menelusuri sumber bau tersebut yang berjarak 50 meter arah belakang rumah dari Ida. Di sana ada sebuah septic milik Sudiono. Ketika didekati dari septic tersebut, semakin tercium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Lalu tutup septic pun dibuka secara perlahan. Terlihatlah ada sebuah kaki muncul dari sela-sela penutup septic tersebut. Teka-teki keberadaan dari Ida akhirnya terpecahkan. Namun mirisnya, Ida ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa dan tanpa busana. Pihak kepolisian yang ikut dalam pencarian bergegas melakukan koordinasi dengan jajarannya, melaporkan tentang penemuan itu. Pihak kepolisian dibantu oleh warga sekitaran melakukan evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi dan melalui proses identifikasi, polisi menemukan ada beberapa luka pada tubuh korban, dan luka tersebut identik dengan luka kekerasan. Dengan kata lain, korban ini merupakan korban pembunuhan. Selain itu, ditemukan adanya beberapa barang berharga milik korban yang hilang, seperti ponsel, perhiasan, dan uang. Tubuh korban pun segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Margono Soekarjo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan dokter forensik, adanya luka terbuka pada dahi sebelah kiri dari korban yang diakibatkan oleh tajam. Selain itu, adanya memar pada bagian mata korban yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang diarahkan ke area wajah korban. Tidak hanya itu saja, diketahui ada beberapa gigi korban dalam kondisi tanggal.
ditemukan adanya bekas luka jeratan pada mulut serta leher korban, yang diduga kuat luka tersebut penyebab korban kehilangan nyawanya. Fakta kekerasan saja sudah sangat menyayat hati. Ternyata selain luka kekerasan, ditemukan adanya cairan pria yang menguatkan dugaan jika korban telah dinodai sebelum dibunuh oleh pelaku kejahatan. Data kekerasan dari dokter forensik membuat pihak kepolisian pun bergerak estafet lantaran kasus ini terbilang minim saksi dan petunjuk, yang membuat polisi harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap kasus tersebut. Nah, kita cari selidikin karena ada jejak-jejaknya. Setelah itu kan kita cari terus jejak-jejaknya sampai malam, sekitar jam 11-an atau belum ketemu. Cari lagi diperlebar peluasan pencariannya. Ternyata sampai ujung ke timur ketemu di tempat titik. Tidak butuh waktu yang lama, polisi menemukan keberadaan dari pelaku. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana polisi berhasil menemukan keberadaan pelaku ini. Pelaku ditemukan oleh polisi ketika berada di alun-alun Banyumas pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 jam 2 malam. Pelaku bernama Asar Suhada alias Harun, berusia 31 tahun, ditemukan dalam kondisi yang tidak sadarkan diri lantaran dirinya ketika ditangkap oleh polisi sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Polisi segera membawanya kembali ke Cilacap guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku ini memiliki pekerjaan sebagai juru parkir. Mirisnya, pelaku sudah mengenal korban dan merupakan tetangga dari korban yang hanya berjarak 300 meter dari rumah korban. Pelaku mengaku kondisinya sedang mengalami kesulitan ekonomi. Penghasilannya sebagai juru parkir tidak menutupi kebutuhannya sehari-hari. Pelaku mengaku jika pembunuhan itu tidak direncanakan dan terjadi dengan spontan saja ketika korban melawan pada saat sedang dinodai oleh pelaku. Pelaku yang merupakan tetangga dari korban sudah mengetahui aktivitas serta kegiatan keseharian korban. Bahkan pelaku pun sudah mengetahui jika korban ini memiliki keterbatasan dalam berbicara. Di tengah-tengah himpitan ekonomi yang sedang dihadapinya, akhirnya pelaku pun memutuskan untuk melakukan pencurian di rumah korban, di mana korban ini hanya tinggal sendirian di dalam rumah tersebut, lantaran saudaranya berada di luar kota, sedangkan orang tuanya sudah meninggal dunia. Pencurian itu pun dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2023, malam harinya. Pelaku masuk melalui jendela dengan cara mencongkel jendela rumah korban. Pelaku yang sudah berada dalam rumah mendapati korban sedang tidur. Tanpa buang waktu, pelaku pun mulai mengacak-ngacak lemari korban. Tanpa disangka, korban pun terbangun dari tidurnya. Korban yang memiliki keterbatasan dalam berbicara yang membuatnya tidak bisa berteriak. Pelaku yang menyadari korban terbangun dari tidurnya langsung membekap mulut korban. Korban terus meronta-ronta, namun apa daya, korban hanyalah seorang wanita dan kalah tenaga. Efek dari bekapan itu, korban pun lemas tidak berdaya dan tidak sadarkan diri. Pelaku segera mengambil ponsel, perhiasan, dan uang sebesar Rp250.000. Ketika akan keluar kamar, ternyata pada saat perlawanan itu, baju korban pun tersingkap. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Melihat aurat korban, pelaku pun langsung berhasrat dan menodai korban. Di tengah-tengah sedang asik menodai korban, tanpa disadari, korban pun kembali sadar dan langsung menggigit bibir pelaku. Pelaku yang merasa kesal dengan sikap korban mencabut sajam golok, lalu melayangkan ke dahi kiri korban dan melakukan pemukulan ke beberapa bagian wajahnya. Setelahnya meninggalkan korban yang sudah tidak sadarkan diri.
Yakin. Tahu kalau dia cacat juga. Korban ini kan cacat, betul kan? Tetangga sering ke sana juga. Dan sering tulan ke korban yang cacat. Ternyata malu. Pelaku yang menyadari jika korban sudah tidak bernyawa. Keesokan harinya, hari Senin tanggal 11 September 2023 jam 1 dini hari, dirinya pun kembali ke rumah korban. Kondisi korban tanpa busana dan bersimbah darah di atas kasurnya. Pelaku berinisiatif menghilangkan jejak pembunuhan itu dengan membersihkan darah, kemudian membuang celana, baju, spray, dan boneka beruang ke dalam septic tank, serta membawa tubuh korban sejauh 50 meter lalu dimasukkan ke dalam septic tank dalam kondisi tanpa busana. Setelah itu, pelaku pun menjual perhiasan dan ponsel milik korban hingga terkumpul 1,5 juta. Di dalam pengakuannya, pelaku mengaku tidak menggunakan seluruh uang itu untuk keperluan pribadi. Dirinya pun mengaku bersedekah kepada pengemis sebesar Rp500.000 lantaran dirinya merasa takut jika arwah korban tidak tenang. Salah satu cara untuk menenangkan arwah korban dengan cara pelaku bersedekah, dan sisa uang Rp1 juta digunakan olehnya untuk modal melarikan diri hingga akhirnya kasus terungkap dan pelaku tertangkap. Untuk sementara waktu, pelaku terjerat dengan pasal berlapis, yakni ancamannya vonis seumur hidup. Guys, kalau orang normal melihat tetangga atau siapapun dalam kondisi kekurangan fisik tidak sempurna, pasti akan timbul perasaan kasihan dan ingin membantu. Tetapi pelaku ini justru ingin mencuri, menodai, hingga melakukan pembunuhan kepada korban. Seharusnya pasal penyalahgunaan obat terlarang bisa dimasukkan untuk menjerat pelaku sehingga bisa mendapatkan vonis maksimal.